Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khalla wa la quwata illa billah. Adik-adikku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali bermuajahah dalam acara kajian tausiah puasa remaja. Kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup spesifik, yakni ibadah apa saja yang bisa ditunaikan oleh seorang wanita yang sedang haid di bulan Ramadan. Ini khusus bagi Anda, para muslimah, para akhwat, adik-adik remaja putri yang sudah memasuki usia akil balik. Yang pertama yang harus kita ketahui bersama berkaitan dengan hal-hal yang dilarang karena haid. Yang pertama, dalam ilmu fikih kita mengenal larangan bagi wanita haid, yakni mengerjakan sholat fardu dan juga sholat sunat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga sudah cukup populer di tengah-tengah kita. Yang kedua, seorang wanita yang haid itu dilarang mengerjakan tawaf, ya, apakah tawaf fardu ataupun ibadah tawaf sunnah, ketika yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji atau berumroh. Sebagian ulama menggunakan terminologi dilarang berikhram. Yang ketiga, wanita yang haid itu dilarang menyentuh mushaf Al-Quran. Artinya, seorang wanita yang sedang haid tidak diperkenankan untuk membawa mushaf Al-Quran untuk bepergian, atau kalau ada yang punya kebiasaan ke sekolah atau ke kampus membawa mushaf Al-Quran. Yang keempat, seorang wanita yang sedang haid dilarang untuk berdiam dalam waktu yang lama di masjid. Tentu kekhawatiran para ulama dulu agar jangan sampai tetesan darah haidnya kemudian mengotori masjid. Kemudian yang kelima, dilarang juga untuk melaksanakan puasa fardu ataupun puasa sunnah, seperti yang dicantumkan dan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis dari Mu'adzah. Kemudian yang keenam, seorang wanita yang sedang haid itu dilarang untuk ditalak oleh suaminya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Yang terakhir, wanita yang sedang haid dilarang berhubungan suami istri, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dengan penjelasan ini, pertanyaannya kemudian, ibadah apa yang dapat dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid ketika dia mendapatkan haid di bulan Ramadan? Maka kalau kita lihat hanya ada 7 larangan bagi seorang wanita yang sedang haid untuk mengerjakan ibadah. Wanita memang dilarang untuk menyentuh mushaf Al-Quran, tapi wanita sama sekali tidak dilarang untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, ketika akan tidur, yang punya kebiasaan sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diikuti dengan ayat kursi, harus dilanjutkan. Karena kalau demikian selama haid, maka tidurnya menjadi tidur yang tidak terjaga karena lepas dari doa. Kemudian yang kedua, seorang wanita haid juga tidak dilarang berzikir. Repot juga kita kalau selama haid 7 hari sama sekali tidak boleh berzikir. Ada yang mengagetkan tidak boleh beristighfar. Ada yang mengagumkan tidak boleh bertakbir dan bertasbih, dan seterusnya. Maka seorang wanita yang sedang haid tidak dilarang untuk melaksanakan aktivitas zikir. Nah, selanjutnya ada sebuah ibadah yang juga berpahala sangat besar di bulan Ramadan dan bisa dilakukan oleh para akhwat dan para muslimah ataupun para remaja putri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah,
man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri sa'imi say'an. Jadi kata Rasulullah, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang sedang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan pahala orang yang sedang berpuasa. Ghaira annahu la yankusu min ajri sa'imi say'an, tanpa mengurangi ibadah atau pahala dari orang yang melaksanakan puasa tersebut. Jadi coba bayangkan ketika kita sedang berpuasa, kita memasakkan buka puasa, kita berikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka bagi para wanita haid tadi akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat setara dengan pahala jumlah orang yang dia berikan makanan ketika orang-orang itu sedang berpuasa. Maka ini termasuk ibadah yang pahalanya sangat besar dan banyak dilupakan orang. Karena itu saya pikir ini bagian-bagian dari ibadah yang bisa kita perjelas dalam waktu yang singkat ini, yang bisa tetap dilakukan oleh seorang akhwat, seorang muslimah, dan seorang remaja putri di bulan Ramadan ketika dia mendapatkan haid. Demikian, semoga lain waktu akan kita pertajam dengan penjelasan yang lebih banyak, dan semoga yang singkat ini bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.